Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan rahmatnya kita masih dalam keadaan sehat sampai saat ini. Yang saya hormati, Ibu Aulia Benazira Beruginting, SE MM Par, selaku dosen di mata kuliah Komunikasi Bisnis di kelas Administrasi Bisnis 3D. Dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang jenis-jenis komunikasi. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Ada baiknya saya kenalan. Perkenalkan, nama saya Doli Marito Syotang dengan nomor induk mahasiswa 2005091046. Nah, saya duduk di kelas Administrasi Bisnis 3D. Tak perlu berlama-lama lagi, saya akan membahas hasil kerja saya. Menurut Himstreet dan Betty dalam Business Communication, komunikasi adalah pertukaran informasi antara individu melalui sistem yang lazim, baik dengan simbol, sinyal, maupun perilaku ataupun tindakan. Nah, komunikasi bisnis sendiri adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis, mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun non-verbal, untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, teman-teman, secara garis besar, komunikasi dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu adalah komunikasi verbal, dan yang kedua itu adalah komunikasi non-verbal. Nah, komunikasi verbal sendiri adalah sebuah proses komunikasi yang dimana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Nah, contoh sederhana dari komunikasi verbal sendiri yang pertama itu adalah berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua itu membaca koran ataupun majalah. Yang ketiga itu menulis surat perjanjian, menulis surat lamaran, dan juga membuat permohonan dan lain-lainnya. Nah, yang keempat itu berkhotbah dan berpidato di depan banyak orang lain. Nah, yang kedua itu komunikasi nonverbal. Nah, ini kebalikan dari komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal ini berarti sebuah proses komunikasi di mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak, isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata. Begitu juga dengan intonasi, kualitas suara, dan gaya bicara secara emosi. Baik, kita akan masuk ke dalam jenis-jenis komunikasi. Menurut teman-teman, apa sih itu jenis-jenis komunikasi? Apa aja jenis-jenis komunikasi? Nah, akan saya jelaskan. Yang pertama itu jenis-jenis komunikasi menurut cara penyampaiannya. Yang pertama itu komunikasi secara lisan. Yang dimaksud dengan komunikasi secara lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Nah, contohnya itu antara satu orang teman dengan satu teman lainnya. Nah, yang kedua itu adalah komunikasi tertulis. Nah, komunikasi tertulis ini sendiri adalah salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan. Biasanya itu berupa surat, naskah, belangko, gambar, dan foto serta spanduk. Nah, yang berikutnya itu komunikasi menurut kelangsungannya. Nah, yang pertama komunikasi langsung. Nah, proses komunikasi langsung maksudnya adalah bahwa komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan ataupun campur tangan orang lain, ataupun itu perantara atau pihak lain, ataupun media komunikasi, serta tidak dibatasi oleh banyak jarak gitu. Nah, kemudian itu komunikasi tidak langsung. Nah, komunikasi tidak langsung ini dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga ataupun bantuan alat-alat komunikasi lainnya seperti surat ataupun handphone gitu. Nah, yang berikutnya itu komunikasi menurut perilakunya. Nah, yang pertama komunikasi formal. Nah, komunikasi formal biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti ini biasanya sudah menjadi atau mempunyai aturan dan tata caranya sendiri menurut rules dari perusahaan atau organisasinya sendiri. Nah, contohnya itu rapat dalam perusahaan. Nah, kemudian itu komunikasi informal. Nah, komunikasi informal ini terjadi dalam suatu organisasi yang tidak
yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi yang juga tidak berpengaruh terhadap kepentingan organisasi yang bersangkutan. Misalnya obrolan antara teman, desas-desus dan lain sebagainya. Contohnya itu seperti obrolan biasa antara teman dengan antara teman di sebuah perusahaan, antara staff dengan staff gitu. Nah, yang ketiga itu adalah komunikasi non formal. Nah, komunikasi non formal sendiri adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan bersifat informal. Nah, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasinya sendiri. Nah, contohnya itu adalah diskusi biasa antara kepala divisi dengan staf membahas mengenai pekerjaan di perusahaannya sendiri. Nah, berikutnya itu adalah komunikasi menurut maksudnya. Nah, menurut maksud dilakukan komunikasi, ada beberapa komunikasi yang terjadi atau jika diperhatikan dilakukan dengan maksud tertentu dari yang menyampaikan informasi atau inisiatif komunikator menjadi suatu penentu. Nah, yang pertama itu adalah pidato. Nah, pidato itu sendiri dimaksud dengan penyampaian satu arah, yang maksudnya aktivitas berbicara secara umum dilakukan dengan menyampaikan pendapat atau pemikiran penulis. Nah, berikutnya itu adalah ceramah. Nah, ada juga seperti wawancara dan juga ada juga seperti memberi tugas atau perintah, seperti contohnya itu atasan memberi perintah atau tugas kepada stafnya, atau kepala divisi memberikan tugas kepada stafnya. Nah, kemudian itu ada komunikasi menurut ruang lingkupnya. Yang pertama itu komunikasi internal. Nah, komunikasi internal sendiri adalah komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau sebuah perusahaan yang terjadi di antara anggota-anggota organisasi atau perusahaan tersebut, ataupun komunikasi yang dilakukan orang dalam. Nah, di dalam komunikasi internal ini dapat dibagi lagi menjadi 3 macam. Nah, yang pertama itu adalah komunikasi vertikal. Nah, komunikasi vertikal sendiri itu adalah komunikasi antara bawahan dan atasannya sendiri. Nah, contohnya itu seperti pimpinan meminta laporan atau meminta sebuah laporan ke stafnya sendiri. Nah, yang kedua itu adalah komunikasi horizontal. Nah, komunikasi horizontal ini adalah komunikasi antara atasan dan atasan maupun bawahan dengan bawahan, seperti antara kepala divisi dengan kepala divisi dan antara staf dengan staf. Nah, yang ketiga itu adalah komunikasi diagonal. Nah, komunikasi diagonal sendiri yaitu komunikasi antara perbedaan jabatan. Contohnya itu kepala divisi pemasaran dengan kepala divisi penjualan. Nah, yang berikutnya itu adalah komunikasi eksternal. Nah, komunikasi eksternal ini merupakan komunikasi yang berlangsung antara organisasi kepada pihak masyarakat yang ada di luar organisasi ataupun perusahaan tersebut. Nah, adapun contohnya seperti eksposisi, pameran, promosi, publikasi. Nah, ada juga konferensi pers, dan juga ada juga seperti siaran televisi, ada juga radio dan sebagainya. Dan yang terakhir itu ada juga bakti sosial ataupun pengabdian kepada masyarakat. Nah, selanjutnya itu jenis komunikasi menurut aliran informasinya. Nah, yang pertama itu komunikasi satu arah. Nah, itu merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Nah, contohnya itu seperti pidato ataupun iklan dan lain-lain. Nah, yang kedua itu adalah komunikasi dua arah. Nah, yaitu merupakan komunikasi yang bersifat timbal balik. Nah, dalam arti kata memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Nah, contohnya itu seperti wawancara ataupun ceramah. Nah, yang berikutnya itulah jenis komunikasi menurut aliran informasinya. Nah, yang pertama komunikasi ke atas, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari bawahan ke atasan. Nah, contohnya itu seperti staf memberikan saran atau laporan kepada pimpinannya. Nah, yang kedua itu adalah komunikasi ke bawah. Nah, yaitu merupakan komunikasi dari atasan ke bawahannya, yaitu contohnya seperti pimpinan meminta laporan kepada stafnya.
Nah, kemudian itu adalah komunikasi ke samping. Nah, yang merupakan komunikasi ke samping ini adalah komunikasi yang terjadi di antara yang memiliki kedudukan yang sejajar. Dengan demikian, arah informasi tersebut akan dianut sebagai bentuk interaksi komunikasinya. Contohnya itu adalah dari kepala divisi dengan kepala divisi atau staf dengan stafnya. Nah, selanjutnya itu adalah jenis komunikasi menurut peranan individu. Yang pertama itu komunikasi antara individu dengan individu lainnya. Nah, contohnya itu di Politeknik Negeri Medan sendiri ada organisasi yang namanya BEM. Nah, contoh dari yang pertama itu adalah ketua BEM dengan jajaran-jajarannya. Nah, yang kedua itu adalah komunikasi antara individu dengan lingkungan yang lebih luas. Nah, seperti ketua BEM dengan ketua DPM. Nah, yang ketiga itu adalah komunikasi antara individu dengan dua kelompok atau lebih. Nah, contohnya itu seperti ketua BEM dengan ketua DPM, dengan ketua UKM, dan dengan ketua HMPS lainnya. Nah, ataupun dengan ketua-ketua organisasi lainnya yang ada di Politeknik Negeri Medan. Oke teman-teman, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya minta maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sekian dan terima kasih.